Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gita Aryo Sanoso di pembahasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita sudah masuk di modul ke-8 mengenai peran sistem informasi dalam pembuatan keputusan bisnis. Saya mau disclaimer dulu untuk pembuatan materi ini merupakan rangkuman untuk bahan pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi rekan yang menempuh mata kuliah yang serupa. Untuk modul 8, peran sistem informasi dalam pembuatan keputusan bisnis terdiri dari dua kegiatan belajar. Untuk kegiatan belajar pertama adalah pembuatan keputusan bisnis, dan untuk kegiatan belajar 2 adalah intelijensi bisnis. Kali ini kita akan masuk pembahasan ke kegiatan belajar 1 mengenai pembuatan keputusan bisnis. Keputusan rasional adalah keputusan yang diharapkan menghasilkan keluaran atau hasil yang optimal. Di dalam pembuatan keputusan ada beberapa tipe keputusan yang berbeda. Keputusan terstruktur. Apa yang dilakukan jika ada suatu kondisi yang dihadapi sudah digariskan secara tertulis. Keputusan tidak terstruktur. Banyak variabel dan parameter keputusan yang kurang diketahui, kurang jelas, dan kurang terukur. Keputusan semi terstruktur. Keputusan yang memiliki elemen terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi, semakin tinggi tingkatan manajerialnya, semakin banyak proporsi pembuatan keputusan yang sifatnya tidak terstruktur. Dari implementasi dalam tabel tersebut dapat diketahui yang pertama adalah tahapnya perancangan fakta. Perancangan fakta, setelah itu kita lakukan perancangan, pemilihan, dan implementasi. Kemudian dikembalikan kembali dari implementasi ke pemilihan, perancangan, dan pencarian fakta. Peran seorang manajer. Peran seorang manajer ada beberapa dalam peran interpersonal, antara lain sebagai kepala, pemimpin, dan penghubung. Untuk peran informasional adalah pusat informasi, penyema informasi, dan juru bicara. Dan peran pembuat keputusan adalah sebagai wirausaha, menangani gangguan, dan mengalokasikan sumber daya dan negosiator. Keputusan sekarang dapat diambil alih oleh komputer. Untuk dapat menggunakan model pembuatan keputusan otomatis ini dibutuhkan algoritma komputer, basis data yang besar, komputer berkecepatan tinggi, dan aplikasi yang dioptimalkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain seberapa baik pengembang aplikasi memperhitungkan adanya situasi tak terduga dalam algoritma. Kecepatan dan volume keputusan yang dibuat komputer sangat masif. Perancangan algoritma harus mempertimbangkan semua hal serta netral, tidak bias pada satu golongan tertentu. Sekian untuk materi kita hari ini. Berikut rangkumannya. Keputusan rasional adalah keputusan yang diharapkan menghasilkan keluaran atau hasil yang optimal. Tipe keputusan yang dibuat adalah keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, dan keputusan tidak terstruktur. Tahapan pembuatan keputusan rasional adalah pencarian fakta, perancangan alternatif solusi, pemilihan alternatif solusi, penerapan atau implementasi alternatif solusi yang dipilih. Ketersediaan informasi berkualitas tinggi belum tentu menghasilkan keputusan yang berkualitas tinggi. Faktor yang berkontribusi antara lain filter informasi manajer, budaya organisasi, dan keengganan untuk berubah. Pembuatan keputusan tidak terstruktur dapat dilakukan oleh komputer dengan cara memecah keputusan tidak struktur menjadi keputusan terstruktur dalam skala lebih kecil untuk kemudian dilakukan oleh komputer. Terima kasih telah menyimak untuk materi kita hari ini. Selanjutnya dapat mengerjakan tes formatif 1 yang ada pada modul. Sekian penyampaian paparan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.